Info terbaru di SC News kali ini terkait dengan urutan prioritas kelulusan untuk sahabat-sahabat P3K tahap kedua tahun 2024. Lalu bagaimana untuk urutan prioritasnya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Resmi Menpan RB tetapkan urutan prioritas honorer P3K tahap 2. Siapa yang paling diutamakan? Pada seleksi P3K tahap kedua tahun 2024 kini masih babak penting, yakni sangat dinanti oleh para ribuan tenaga honorer di berbagai sektor. Kemenpan RB secara resmi menetapkan skema dan urutan prioritas P3K tahap kedua yang mencakup 3 formasi utama, yakni guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Penetapan ini sesuai dengan Kemenpan RB 347 tahun 2024 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan seleksi nasional untuk pegawai pemerintah non-ASN tersebut. Dalam ketentuan terbaru, pemerintah menekankan bahwa seleksi tahun ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan formasi, melainkan juga sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan klasik terkait status dan nasib tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan dan efisiensi, Kemenpan RB menetapkan 4 kelompok utama yang mendapatkan prioritas dalam proses seleksi P3K tahap kedua ini. Kelompok pertama yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah pelamar yang berasal dari jalur pelamar prioritas, yaitu para lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Mereka dinilai memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama untuk menjawab tantangan kekurangan guru bersertifikat dan tenaga kesehatan terlatih di berbagai wilayah pelosok. Pemerintah ingin memastikan bahwa para lulusan ini segera mendapatkan tempat di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Prioritas kedua diberikan pada XTAK 2, yakni mereka yang telah tercatat dalam basis data BKN sejak lama dan belum diangkat menjadi ASN maupun P3K hingga saat ini. Kelompok ini sering sekali menjadi sorotan ya sahabat-sahabat. Kelompok ini seringkali menjadi sorotan karena telah mengabdi puluhan tahun tanpa kejelasan status. Dalam kebijakan ini, mereka mendapatkan peluang untuk mengikuti seleksi dengan mekanisme berbeda, di mana sebagian besar hanya diwajibkan mengikuti seleksi kompetensi bidang tanpa harus melalui seleksi kompetensi dasar. Sementara itu, kelompok ketiga yang juga mendapatkan kesempatan besar adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah dan telah terdaftar secara sah dalam database BKN. Jadi urutannya ini tuh ya sahabat-sahabat, untuk urutan prioritas terutama untuk sahabat-sahabat yang lulus PPG Daljab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.